Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Kebaikan Tuhan. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bila kita menghitung akan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, tentulah tidak bisa kita jumlahkan ya. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita sudah tidak bisa kita hitung lagi. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita hanya bisa kita balas dengan berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Perjalanan iman kita bersama Tuhan selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam hidup kita. Ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi, ada sukses, ada gagal, ada kecewa, ada marah, ada sakit hati, dan masih banyak lagi peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Tentu, dalam semua kejadian atau peristiwa tersebut, sebagai orang percaya selalu ada kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami. Nah, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Selain itu, kebaikan Tuhan dalam hidup kita bisa kita alami bila kita mengenal Dia dengan benar. Agar kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga harus mengetahui keinginan hatinya. Selanjutnya, supaya bisa mengalami kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita harus mengerti rencananya bagi hidup kita. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 tadi berkata, Rasul Paulus menegaskan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita lihat keinginan tertinggi dari Allah itu sendiri adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan, jadi bukan keburukan ya Bapak Ibu Saudara, tapi kebaikan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, dalam kehidupan ini saat kita menghadapi masalah, mari belajar untuk berdiam diri dan mendengar suara Tuhan. Caranya bagaimana? Mari kita ambil waktu sejenak untuk bisa berdoa. Dan mari kita lihat bagaimana Allah turut bekerja atas masalah yang kita hadapi. Nah, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan adalah begini. Dalam hal apa kebaikan Tuhan Yesus kita alami dalam hidup ini? Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28, maka ada beberapa hal dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu, 1, Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu untuk menghasilkan yang baik. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita ditandai dengan Dia mengatur semua hal dalam hidup kita. Siang dan malam diatur oleh Tuhan sehingga hadir tidak pernah terlambat. Musim hujan dan musim kemarau, musim lainnya juga diatur oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita terjadi pada saat segala sesuatu, yaitu semua kejadian atau peristiwa dalam hidup kita dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggenapi rencananya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menentukan segala sesuatu supaya kita menjadi serupa dengannya.
Kebaikan Tuhan dalam hidup kita dibuktikan melalui penentuannya bagi hidup kita. Misalnya, usia hidup kita di dunia ini sudah ditentukan batasan oleh Dia. Dalam bingkai itulah kita harus menerima dengan sukacita segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Masalah, mara bahaya, penderitaan, dan sebagainya ada di sekeliling kita, dan kuasa Tuhan juga ada tentunya di sekitar kita ya. Ada kutipan seperti ini, absennya mara bahaya bukan tidak adanya mara bahaya, tetapi karena adanya Tuhan dalam mara bahaya tersebut. Nah, kita semua adalah orang yang biasa, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa karena selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Sebagai kesimpulannya begini, kalau kita mengaku mengasihi Tuhan dan masuk dalam rencana Allah, kita akan selalu berkata Allah itu baik. Mengapa banyak orang Kristen yang mundur? Karena tidak menaruh konsep tertinggi, yaitu Allah yang disembah adalah Allah yang bertanggung jawab mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua, menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami tetap bisa melakukan kebenaran firman-Mu, kami bisa tetap mempraktekkan ajaran-ajaran kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dalam lingkungan kami, kemanapun kami pergi dan berada. Berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami selalu diberkati, kami juga bisa menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.